Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video yang kedua masih soal Yamaha Bison motor-motoran. Kemarin kan saya sempat nge-share masalah ban untuk Bison. Ini juga cukup enak banget ya, nyaman lah. Nah, persoalan kedua di motor saya itu adalah karbu. Jadi waktu itu kita masih pakai karbu bawaannya yang vakum tuh, sering ngempos segala macem, mati terus lah gitu ya pokoknya. Akhirnya saya memutuskan untuk pakai karbu PE dari merek Red It. Ini yang ukuran 26 ya, sedang lah, nggak kecil nggak besar, 26. Ini masih berapa bulan, baru sebulan saya pakai. Harganya sekitar 2,5 kalau nggak salah. Ini Red It, ini emang produk lokal tapi bagus sih. Nah ini alhamdulillah setelah pakai Red It, Bison tuh tenaganya mulai kayak keluar lagi gitu, ada tenaganya lagi, kencang lah, lumayan gitu ya. Cuman permasalahannya karena saya itu ngejar irit, si karbu PE ini saya ukur, ini ukurnya saya kosongkan tangki, lalu saya isi 1 liter beneran gitu ya, bener-bener 1 liter. Dan saya untuk ngebuktiin si Bison sampai mana gitu ya, 1 liter pakai PE itu, saya juga bawa bensin di kompan gitu, saya bawa tas, jadi ketika mogok tuh langsung isi maksudnya gitu. Saya pengen membuktiin alhasil yang ini di karbu PE yang ukuran 26 digunakan ke ke Bison itu jarak tempuhnya 1 liter nyampe sekitar 28 kilo. Enggak, malah sekitar ya kurang dari 28 lah, 24 kalau nggak salah, 24 kilo. Dan kan kalau motor standar itu kan 1 liter tuh bisa nyampe 39 kilo, apalagi kan ada NMAX tuh. NMAX itu yang saya 1 liternya 40 kilo gitu. Nah ini pakai PA ini 1 liternya cuman 24 kiloan segitulah. Saya udah ukur pakai map. Dan itu sangat boros untuk keperluan sehari-hari itu, karena saya sering pakai motor Bison karena memang senang gitu ya. Jadi maticnya jarang digunakan. Jadi saya pengen tuh yang irit. Nah ini tenaganya bagus, cuman itu boros. Pasti tau lah kalau yang udah pakai PE mah. Cuman ini kawan-kawan yang belum paham gitu ya. Nah kan ini yang vakumnya, yang bawaan Bison ini irit, ini sampai 30 kilo lah, 35 yang ini nih, yang bawaan Bison yang vakum. Cuman karena masih menggunakan sistem vakum, kadang kendalanya itu ngempos. Nah, akhirnya saya juga nyari-nyari di YouTube, di website gitu ya, banyak orang yang posting, makanya saya juga ikut posting supaya mudah-mudahan jadi solusi. Akhirnya saya pakai karbu Karisma. Ini karbu Karisma yang mereknya NPP, dan lumayan nih, kualitasnya bagus. Nah, saya baru berapa hari nih, baru 4 harian lah setelah dari mulai posting video mungkin ya. Nah, ini karbu NPP saya beli di toko oren, harganya cuman sama ongkir tuh 217 ribuan lah, murah ya. Dan ini udah ori ya, maksudnya tidak ada produk dari NPP itu, insya Allah nggak ada yang bajakan gitu, jadi langsung dari produk aslinya. Nah ini penampakannya seperti ini. Dan anehnya, alhamdulillahnya, ketika menggunakan karbu Karisma yang cc Karisma itu kan 125 kalau nggak salah ya. Kalau Bison kan 155 atau 150 gitu ya, lebih tinggi. Tapi ketika pakai karbu Karisma memang benar sesuai yang disarankan di YouTube kawan-kawan yang lain gitu ya. Itu lebih enak, tarikannya juga enak lah gitu ya. Gigi 1 gigi 2 nya enak,
Cuma kalau untuk kebut-kebutan yang kayak buat buat ngebut banget mah ya enggak sih ya. Tapi untuk harian ini enak dan lembut gitu. Jadi kita tuh kayak yang enggak kayak pakai motor standar beneran aja gitu. Enggak yang kalau pakai PE kan emang kan tenaganya agak kencang. Tapi kalau ini enak gitu untuk harian, untuk apalagi untuk kerja. Ini saya rekomendasi banget. Terus ini saya ukur lagi, saya kosongkan tangki, saya masukkan 1 liter saja, saya bawa cadangan bensin di kompan bawah atas. Nah saya ukur ini sampai 30 kilo per liternya. Itu pun masih sisa beberapa beberapa dari sedikit lah, mungkin segelas kecil lah gitu, masih ada di karbunya pun masih ada, artinya bisa jadi 30 kilo lebih. Itu termasuknya sangat irit gitu. Padahal saya setelan anginnya ini cukup nggak terlalu irit banget ya. Kalau kata orang-orang tuh dari putaran awal tuh saya cuman 1,5 gitu ke kirinya, jadi nggak terlalu diiritkan banget gitu. Nah ini lumayan rekomendasi, irit untuk harian dan tenaganya pun enak lah gitu, dibawanya enak. Gitu kayak kalau buat kerja mah memang pas lah, cocok untuk kawan-kawan yang punya bison. Daripada saya nggak kepake, saya pun gitu, daripada nggak kepake ini motor saya gunakan untuk hari-harian gitu ya. Kayak makanya nyari-nyari karbu, alhamdulillah nih ketemu karbu yang cocok untuk bison. Karbu Karisma ada juga Karisma sama Supra kayaknya sama ini ya. Jadi lumayan nih, kawan-kawan bisa gunakan juga ini, dan iritnya lumayan irit, alhamdulillah lah. Untuk keseharian pas, cocok lah untuk pekerja. Apalagi ya, ya gitu paling ya, rekomendasi sekali untuk kalian antum yang mau menggunakan ini, jangan ragu gitu, jadi pas lah, cocok. Kita cek sound dulu. Ini langsungnya lumayan. Nah dan oh iya, sekali lagi kalau kita beli kan, yang saya di toko saya tuh, yang saya beli itu cuman karbunya aja nih. Kalian sambungannya adaptornya atau intake ya namanya ya, kurang paham juga. Ini pokoknya cuma segini doang nih, cuma segini doang. Nah kita beli lagi ini nih adapternya. Kalau saya beli yang harga 35, sebetulnya ada yang 10.000, cuman saya nggak mau inilah. Cuman di situ memang kekurangannya yang posting masalah intake ini, katanya khusus untuk Yamaha khusus untuk Bison kan. Kalau ada pilihan pembelanjaan itu ada yang untuk Honda, ada yang untuk Yamaha. Nah saya ada juga toko yang ngepostingnya tuh adapter karbu Supra untuk Bison, khusus Bison. Artinya harusnya kan sama kayak Bison bawaannya segini nih, segini ukurannya nih. Tetapi pas datang sama aja, yang kayak PE ini agak kecil, jadi kurang lah. Tapi saya ganjal, alhamdulillah bisa kok, nggak yang, karena kan ini sensitif sekali ketika pemasangan ini nggak pas, tenaga pun pasti kan dan dia tuh agak berisik, kayak suara tikus lah gitu, gitu ya, kayak keluar anginnya lah gitu. Tapi saya pasang karetnya bukan di dalam sini ya, bukan, tapi di sininya nih, pas untuk pengikatnya ini saya bikin dari bekas karet-karetan lah, jadi supaya daya ikatnya lebih tinggi. Tapi alhamdulillah kuat. Jadi kalau orang-orang kan suka pakai seal tip ya di dalam ininya. Kalau saya nggak rekomendasi deh, itu kadang karena licin suka lepas gitu. Kalau saya dipasang di sini, jadi ukurannya sedikit lebih kecil dari Bison gitu. Jadi tinggal beli ini 200.000, ini saya beli yang 30.000 adapternya, jadi tinggal dibaut saja. Oke gitu saja video kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan
Apalagi mungkin kalau motornya bukan Bison, masih di bawah Bison, misalkan ya motor bebek, cukup keren lah, pas gitu yang merek NPP. Karena kalau yang orinya cukup mahal ya, ada yang 800 segala macam. Kalau untuk NPP kualitasnya hampir mirip sama ori lah. Daripada saya harus beli yang palsu, yang merek Yamaha yang palsu gitu ya, yang KW, mendingan yang produk yang ini cukup baik. Oke, begitu saja, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.